Berinvestasi untuk jaga kesehatan kulit tentu tidak ada ruginya. Menjaga kesehatan kulit, wajah, dan juga badan adalah sebagai bentuk self-love untuk menambah kepercayaan diri, termasuk kualitas diri. Kali ini Bincang Pagi akan bahas bagaimana cara untuk menjaga kesehatan kulit bersama Dr. Kristi, Dokter Estetik Klinik Ester, Kota Surabaya. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah berada di Ester Estetik Klinik, Jalan Darmo Permai Selatan, Kota Surabaya, dan sudah bersama Dr. Kristi. Halo dokter, apa kabar? Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua ya dok. Ya, salam sehat. Dok, ini temanya adalah menjaga kesehatan kulit sebagai bentuk investasi. Terutama di tahun 2023 ya dok, kelihatannya orang-orang tuh udah pada melek gitu. Kalau kita harus shimmering splendid, harus bersinar begitu, terutama untuk kulit, menambah kepercayaan diri dan juga kualitas diri. Seberapa penting kita harus menjaga kesehatan kulit ini dok? Oke, kesehatan kulit itu sebenarnya sangat penting. Karena tampil dengan kulit sehat itu dapat membuat kita menjadi lebih percaya diri, untuk berani tampil, ketemu orang. Dimana saat ini media sosial sangat hypes, dimana kita bakal bikin story, ya kan, masukin feed, ya kan. Nah itu orang bakal lihat nih, karena cantik itu sebenarnya nggak butuh filter, tapi natural aja itu juga bisa. Gitu. Oke, karena sekarang teknologi sudah advance. Jadi banyak yang pakai filter, tapi ternyata ketika bertemu secara langsung malah nggak sesuai gitu ya dok ya? Betul sekali. Dok, terus berarti kan penting ya kesehatan kulit ini untuk kita ketemu orang, dan penampilan itu walaupun bukan nomor satu, tapi juga harus diutamakan. Untuk kesehatan wajah nih, pertama kali, bisa dibilang wajah itu sehat tuh seperti apa sih dok? Oke, wajah yang sehat itu sebenarnya kita bisa tahu ciri-cirinya. Mulai dari kulit yang glowing, bersinar, kemudian juga bebas jerawat, teksturnya kenyal, halus. Nah, itu adalah tanda-tanda kulit yang sehat. Dan satu lagi adalah warna kulitnya itu merata. Gitu. Oh, jadi nggak ada yang belang-belang gitu ya dok? Benar, benar. Kalau kulit wajah bisa kurang baik itu karena apa sih dok? Nah, sebenarnya macam-macam. Jadi kita mesti lihat problem kulitnya tuh apa. Bisa karena misalnya kulitnya tuh tidak merata. Nah, mungkin ada flek atau bekas jerawat gitu. Ataupun bisa aja kenapa kulitnya tuh nggak glowing. Oh, ternyata kulitnya kusam karena sel kulit matinya menumpuk. Ataupun misalnya berjerawat. Nah, itu juga merupakan masalah kulit sebenarnya gitu. Kalau menjaga kesehatan kulit ini dimulai dari umur berapa sih dok kita harus memperhatikan? Sebenarnya dari usia sedini mungkin tuh bisa, karena pada kita usia remaja, mulai masa puber, itu udah mulai tuh muncul masalah kulit. Misalnya jerawat, komedo. Nah itu kita bisa lakukan perawatan sedini mungkin supaya tidak menyebabkan bekas yang terlalu dalam istilahnya. Kalau jerawat misalnya udah munculnya banyak, nah itu bekasnya tuh bisa macam-macam. Mulai dari warnanya aja nih, ada yang PIH, PIE, jadi warna kulit bekas jerawatnya itu ada yang kehitaman atau kemerahan. Ataupun kalau semakin lama nggak ditangani, itu bekasnya bisa menjadi bopeng atau scar. Jadi udah agak jeglong kulitnya, dan itu lebih susah lagi perawatannya. Gitu. Lebih memerlukan biaya yang banyak ya. Betul. Maka dari itu harus dijaga, di-maintain, dan dirawat sebaik-baiknya. Betul. Dok, untuk menjaga kesehatan kulit, terutama ini untuk wajah, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Nah, untuk menjaga kesehatan kulit, sebenarnya yang pertama kita tuh harus tahu jenis kulit kita tuh apa. Jadi jenis kulit itu macam-macam, mulai dari kulit yang normal, kulit yang berminyak, jadi kelihatan kayak kinclong gitu ya. Kemudian kulit yang kering, jadi kelihatannya kayak bisa kayak mengelupas gitu ya. Kemudian kulit yang kombinasi, jadi berminyak biasanya di T-zone-nya, kering di bagian pipi, dan yang terakhir adalah kulit yang sensitif. Nah, kita mesti tahu dulu jenis kulit kita. Kemudian kita mengetahui problem kulit kita tuh apa. Misalnya tadi kayak flek, bekas jerawat, atau jerawat gitu ya. Nah, setelah itu kita harus memilih skincare yang tepat sesuai dengan jenis kulit.
Nah, basic skincare yang wajib kita pakai adalah, itu ada 3 aja sebenarnya. Yang pertama, pembersih atau sabun wajah. Nah, itu fungsinya untuk membersihkan wajah dari kotoran, debu, minyak. Kemudian yang kedua, kita memakai sunblock atau sunscreen ya. Nah, itu fungsinya untuk menjaga kulit kita dari paparan sinar UV yang bisa menyebabkan penuaan dini, menyebabkan flek di wajah. Nah, yang ketiga adalah moisturizer atau pelembab. Fungsinya untuk mengembalikan kadar air di kulit, kemudian juga dapat mempertahankan pH kulit jadi normal. Nah, ketiga itu adalah hal yang wajib. Setelah itu, kita lihat problem kulitnya apa. Kalau misalnya ada bekas jerawat, ya, kemerahan, kehitaman, nah kita bisa tambahkan serum misalnya yang ada kandungannya untuk mencerahkan. Misalnya vitamin C, kemudian niacinamide, kojic acid, seperti itu. Oke, jadi harus tahu dulu ya kondisi kulit kita tuh seperti apa. Kalau kita udah tahu, jadi kita bisa memilih produk dan juga treatment yang tepat. Dok, kalau misalnya saya ingin perawatan kulit datang ke klinik kecantikan, apa sih yang harus dilakukan terlebih dahulu kalau kita datang ke klinik kecantikan? Karena kan sekarang banyak ya klinik kecantikan menjamur gitu, apalagi orang pingin instan untuk mendapatkan kulit yang baik gitu. Oke, nah kalau misalnya datang ke klinik kecantikan, sebaiknya disarankan untuk berkonsultasi dulu sama dokter, sehingga kita bisa tahu nih, pertama jenis kulit kita tuh apa, problem kulit kita apa, sehingga nanti bisa dilakukan perawatan sesuai dengan problem kulit kita itu. Nah, kita bisa nih langsung ke dalam untuk lihat perawatannya ya. Oke, boleh. Ya, Dokter. oke. Kita ke dalam. Dipersembahkan oleh Masih bersama Dr. Kristi, dokter estetik Esther Klinik Kota Surabaya. Dokter, tadi di depan kita sudah ngobrol pentingnya menjaga kesehatan kulit, wajah, dan juga badan. Nah, seberapa penting kita untuk datang ke klinik kecantikan? Karena kan sudah menjamur ya, terutama di Kota Surabaya dan kota-kota lainnya di Jawa Timur. Nah, seberapa penting sih sebenarnya kita untuk datang ke klinik kecantikan merawat wajah? Nah, sebenarnya ini tergantung dari kebutuhan kulit kita. Misalnya dari usia remaja pun, kalau sudah mulai ada masalah kulit nih, misalnya jerawat, bekas jerawat, itu pun sudah boleh ke klinik kecantikan. Ataupun misalnya usianya udah semakin senior nih, nah butuh perawatan yang lebih untuk kulitnya, karena tanda-tanda aging misalnya udah mulai kelihatan, misalnya mulai ada garis halus, kemudian kulitnya kering, kusam. Nah, itu pun bisa untuk dilakukan perawatan di klinik. Tapi ada bilang dok, kalau misalnya datang ke klinik kecantikan sedini mungkin, misalnya masih remaja gitu, itu juga ada bahayanya. Gimana dok, menurut dokter? Sebenarnya, nah itu kembali lagi ke kebutuhan kulitnya. Misalnya kalau problem kulitnya nih, jerawat. Nah, kita akan sesuaikan. Jadi tidak semuanya dilakukan tindakan yang di luar kebutuhan kulitnya. Jadi kalau jerawat nih, kita bisa lakukan mulai dari treatment, facial, peeling. Nah, itu adalah perawatan-perawatan basic untuk masalah jerawat. Sampai laser pun bisa, tapi tetap disesuaikan sama kondisi kulitnya, seberapa parahkah masalah kulit itu, seperti itu. Jadi kalau ada problem atau ada masalah di kulit, terutama untuk wajah, tidak bisa diatasi sendiri dengan meracik sendiri, harus pakai skincare yang apa, segala macam, perlu pertolongan dari dokter estetik di klinik kecantikan, gitu ya dok? Ya, betul. Kita breakdown satu-satu nih dok, biasanya kalau remaja, masalah kulitnya apa sih dok? Nah, kalau remaja paling banyak adalah kasus jerawat tadi dan juga bekas jerawat maupun pori-pori besar. Jadi biasanya karena jenis kulitnya itu berminyak. Nah, kulit berminyak kemudian ditambah dengan kadar hormon yang meningkat waktu masa pubertas. Nah, itu menimbulkan banyak sekali keluhan. Jadi mulai dari komedo, kemudian jerawat yang muncul, ataupun bekas jerawat karena jerawat tadi. Kemudian juga kalau masalah kulit berminyak, itu biasanya keluhannya adalah pori-porinya besar. Jadi misalnya untuk pakai make up itu tidak bisa smooth gitu ya, karena pori-porinya kelihatan.
Harus Kayak gitu. perawatan wajah apa dok yang harus dilakukan kalau misalnya datang ke klinik kecantikan? Nah, tadi kita sesuaikan dulu nih sama kebutuhan kulitnya, jadi bisa konsultasi dulu sama dokter. Kalau misalnya Kulit yang berjerawat tadi, kulit yang berjerawat tadi, kita bisa nih, misalnya jerawatnya banyak sekali, kita bisa dengan peeling dulu. Jadi fungsinya peeling itu lebih untuk mengangkat sel kulit matinya, kemudian juga untuk mengeringkan komedo dan jerawatnya, maupun mengurangi minyak di wajah. Nah, biasanya dilakukan 1 bulan 1 kali. Kemudian jangan lupa juga untuk menggunakan skincare yang sesuai dengan problem kulit tadi. Misalnya kalau kulitnya berjerawat, jadi mulai dari sabun, kemudian mulai dari pelembab, kemudian juga ada ditambahi dengan krim untuk jerawatnya. Yang biasanya ada isinya tea tree, kemudian salicylic acid, kemudian ada BHA biasanya ya. Gitu. Oke. Nah, kalau udah remaja dengan kondisi kulit yang berjerawat, kita mulai beranjak ke orang dewasa. Biasanya permasalahan kulitnya apa aja sih, dok? Nah, biasanya nih masalah kulitnya yang pertama ada kulit yang tidak merata warnanya. Bisa karena munculnya flek. Nah, flek ini macam-macam. Jadi ada yang melasma, kemudian ada yang freckles, ada yang bekas jerawat juga. Kemudian bisa juga kulitnya kusam. Kemudian kulit yang kering. Kemudian bisa juga munculnya kerutan di wajah. Biasanya tanda-tanda penuaan itu bisa juga kita atasi dengan beberapa treatment di klinik. Apa aja nih, dok, contohnya? Nah, kalau misalnya kulitnya kering, nah kita bisa perawatan mulai dari skin booster. Nah, skin booster ini dia adalah perawatan injeksi, jadi suntik untuk menutrisi dan memberikan vitamin pada kulit dengan kandungan hyaluronic acid. Jadi dia meningkatkan kadar air pada kulit. Jadi kulitnya tuh bisa terasa lebih kenyal, lebih lembab, lebih glowing. Kemudian juga kerutan-kerutan akan lebih tersamarkan karena kulitnya tadi lebih meningkat kadar airnya. Gitu. Itu untuk kulit yang kering. Betul. Ya, dok? Skin booster. Skin booster. Jadi skin booster ini syaratnya apa nih, dok? Pasien bisa memilih perawatan skin booster. Kondisi wajahnya seperti apa? Yang paling pertama sih karena jenis kulitnya kering. Jadi kulit kering yang dehidrasi akan terlihat kusam biasanya. Nah, itu dibutuhkan sesuatu untuk meningkatkan kadar airnya. Ya, salah satunya dengan skin booster tadi. Gitu. Efeknya ke depannya seperti apa, dok? Nah, efek yang bisa dirasakan adalah setelah kita menyuntikkan, itu biasanya kulitnya bisa lebih cerah. Jadi lebih glowing. Karena kadar airnya udah cukup di kulit. Kemudian kulitnya, teksturnya tuh bisa lebih kenyal, lebih lembab. Kemudian juga efeknya adalah kerutan-kerutan tadi, karena kolagen kita semakin turun, itu bisa tersamarkan kerutannya. Karena kadar airnya sudah meningkat nih di kulit, kayak gitu. Wah, kelihatannya menarik sekali ya, dok ya. Karena perawatan tidak hanya maintenance atau menjaga kesehatan kulit, tapi juga menambah kebaikan atau juga menambah kecantikan dari kulit itu sendiri. Dok, masih banyak nantinya pertanyaan-pertanyaan seputar kesehatan kulit seperti apa, terutama juga kesehatan badan, tapi jangan kemana-mana, setelah lagi kita akan kembali. Usai jeda. Dipersembahkan oleh Oke dokter, terus apalagi nih dok perawatan yang bisa diambil oleh pasien jika ingin ke klinik kecantikan, terutama untuk kulit kering tadi sudah. Bagaimana dengan kulit yang bermasalah lainnya, misalnya mempunyai kerutan, lalu juga ada kulit yang berminyak atau kombinasi, bahkan yang sensitif. Ini seperti apa perawatannya? Nah, untuk perawatan di klinik sebenarnya kita mempunyai beberapa macam nih, mulai dari perawatan yang reguler, seperti misalnya facial, kemudian yang sekarang lagi booming adalah facial oxycool caviar. Nah, ini salah satu perawatan yang sedang booming tahun ini karena itu juga sama, dia tuh mempunyai fungsi untuk meningkatkan kadar air di kulit dengan tambahan ada oksiterapi, jadi meningkatkan oksigen di kulit.
Kemudian yang kedua ada treatment advance. Jadi bisa dengan laser. Contohnya adalah Fotona laser. Nah, Fotona laser ini fungsinya juga macam-macam. Mulai dari untuk pencerahan, peremajaan kulit, kemudian juga untuk pengencangan, maupun untuk masalah pori-pori besar, jerawat pun bisa. Kemudian ada juga perawatan medis. Nah, perawatan medis ini yaitu dengan penyuntikan ke wajah atau peeling. Nah, misalnya tadi yang kita udah sebutkan adalah salah satunya skin booster. Gitu. Untuk ngebus yang ada di kulit kita agar semakin glowing dan semakin lembab gitu ya dok? Iya, betul. Dok, ada yang bilang kalau misalnya takut memasukkan cairan-cairan tertentu ke dalam wajah kita. Dan juga perawatan laser, ini juga ada yang bilang laser itu nggak baik terhadap kulit. Nah, ini sebenarnya fakta atau hoax sih dok kalau kayak gitu? Nah, seperti yang tadi kita ketahui, yang kayak disuntik kayak skin booster, sebenarnya itu adalah produk yang aman. Karena kandungannya sendiri adalah hyaluronic acid, yang sebenarnya di tubuh kita pun ada. Misalnya di persendian, itu fungsinya sebagai pelumas. Nah, itu hyaluronic acid yang kita suntikan ke wajah. Jadi dia nggak ada efek samping sebenarnya. Kemudian untuk laser itu pun aman karena laser itu justru membuat kulit kita semakin bagus. Dengan sinar laser tersebut dapat merangsang kolagen di kulit kita. Jadi untuk efek peremajaan kulit, buat mencegah kerutan, kemudian membuat wajah menjadi lebih cerah, lebih kencang, itu bisa dilakukan dengan laser. Gitu. Asalkan dengan klinik yang tepat dan juga dokter yang tepat pula ya dok, Betul. jangan yang pilih yang abal-abal gitu ya, agar kulit kita ini juga aman gitu ya dok. Dok, kalau kulit wajah ini seberapa sering atau waktunya ini harus kapan nih saat kita datang ke klinik kecantikan untuk melakukan perawatan? Apakah harus 1 bulan sekali ataukah 2 minggu sekali? Ini seperti apa dok? Nah, untuk kedatangan itu juga sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan kulit. Misalnya kalau ingin maintenance aja nih supaya kulitnya tetap cerah, tetap glowing ya, tetap kenyal, itu bisa sebulan sekali pun cukup. Tapi kalau misalnya problemnya lumayan yang parah ya kayak kasus jerawat kayak gitu, nah, itu bisa dilakukan 2 minggu sekali. Jadi kita bisa kombinasi treatment biasanya antara medis atau advance dengan perawatan reguler biasanya kayak gitu. Nah, untuk biayanya sendiri dok, yang advance tentunya lebih mahal ya dok ya. Kebutuhannya seperti apa sih dok yang harus dipahami oleh masyarakat sendiri? Butuh kocek yang besar untuk kulit yang baik atau gimana dok untuk menjaga antara kebutuhan kulit dan juga menjaga dompet kita nih dok? Tentunya sebenarnya ya tergantung lagi nih, tergantung keluhannya kulitnya, problemnya separah apa sih. Kalau misalnya flek kan macam-macam, ada yang freckles aja nih, kayak misalnya dark spot gitu kan, ataupun ada yang melasma. Nah, itu udah sesuatu kasus yang beda. Kalau melasma itu tentu perawatannya lebih sulit, lebih lama. Nah, itu membutuhkan treatment yang lebih advance dibandingkan yang cuma freckles aja misalnya. Kemudian misalnya kasus bekas jerawat. Nah, itu juga sebenarnya dibilang kalau gampang sekali juga enggak. Dibutuhkan konsistensi gitu ya untuk datang, untuk perawatan supaya hasilnya semakin maksimal kayak gitu. Sebenarnya perawatan itu pilihan ya dok ya. Kalau kita ingin tampil maksimal, tentunya harus ada ikhtiar yang maksimal juga yang harus dilakukan begitu, menjaga kesehatan kulit dari luar dan juga dalam. Nah, kalau dalam ini apa yang harus kita lakukan dok untuk kulit kita terjaga? Betul, jadi sebenarnya menjaga kulit itu nggak cuma dari luar ya, pakai skincare, treatment, tapi kita juga butuh yang dari dalam, yaitu dari pola hidup yang sehat. Misalnya, mulai dari makanan. Nah, pilihlah makanan yang sehat ya, yang rendah lemak, rendah gula gitu ya, yang bernutrisi juga. Jadi cukup ada karbonnya, ada protein gitu ya, dan lebih banyak sayur dan buah, karena dengan kandungan vitamin dan mineral, antioksidan yang tinggi. Itu sangat baik buat kulit kita. Kemudian, jangan lupa juga untuk tidur yang cukup, karena itu juga sangat membantu untuk metabolisme kulit kita. Kemudian, juga minum air putih yang cukup, dan olahraga. Itu penting juga, jadi minimal 3-5 kali dalam seminggu.
Dan yang terakhir adalah manajemen stres yang baik. Jadi nggak boleh terlalu stres ya. Itu juga sangat pengaruh terhadap kulit kita. Kurang tidur, udah stres, muncul lah itu jerawat ya dok ya. Betul. Dok, ada pantangan-pantangan tersendiri nggak sih dok dari makanan sendiri, misalnya kulit yang kering nggak boleh makan ini, atau kulit yang berjerawat, atau kulit yang berminyak, pantangannya ini apa dok? Nah, biasanya nih untuk kasus jerawat, yang pantangan wajibnya adalah nggak boleh terlalu banyak makanan dan minuman yang manis. Karena itu akan ngefek kepada hormonnya, kepada kulit berminyaknya, akan semakin oily. Terus yang kedua adalah susu sapi dan turunannya. Jadi itu biasanya enak-enak ya, manis, kemudian susu, itu tuh enak-enak. Tapi tetap harus dijaga, karena itu sangat pengaruh terhadap kulit. Gitu. Jadi kayak susu, keju, betul. lalu juga cake-cake itu juga harus dibatasi ya dok ya. Tidak hanya untuk menjaga kesehatan organ-organ, tapi juga kulit ini juga terpengaruh ya dok untuk itu. Dok, kalau tadi kita sudah ngomongin wajah, kalau badan, ini seberapa penting sih dok kita harus menjaga kesehatan kulit badan kita, dan perawatannya apa aja nih? Nah, sebenarnya kulit badan pun sama seperti kulit wajah. Biasanya kalau wajahnya kering, itu biasanya juga otomatis kulit badannya juga kering. Nah, kalau seperti itu kita juga perlu menjaga. Jadi, biasanya harus pakai body lotion gitu ya, supaya kulitnya tetap lembab. Kemudian, kalau misalnya kulitnya kering banget, itu usahakan tidak menggunakan air panas. Jadi cukup air biasa mandinya atau air yang hangat aja. Gitu. Jadi tetap menjaga supaya kulitnya nggak kering. Biasanya kalau kulitnya udah kering banget, itu jadinya sensitif. Jadi lebih mudah merah, gatel, kayak gitu, iritasi. Nah, itu masih tetap dijaga juga. Gitu. Terutama juga pakai sunblock ya dok, atau betul. sunscreen ya. Iya. Kalau kita aktivitas di luar, sinar UVA, UVB, nah ini PR nih bagi para perempuan-perempuan terutama ini ya dok ya, agar warnanya juga rata. Betul. Kalau perawatan yang ada di klinik yang bisa dibuat di badan atau diaplikasikan di badan, ini apa aja dok? Untuk di klinik, kita juga perawatan body ada beberapa macam, mulai dari yang reguler seperti kayak mandi susu, kemudian ada whitening, milk bath gitu ya. Kemudian kalau untuk yang medis itu biasanya kita ada peeling. Jadi mulai dari body herbal, kita ada peeling untuk badan yang fungsinya juga mengangkat sel kulit mati. Sehingga kulitnya bisa lebih cerah. Biasanya untuk warna kulit yang biasanya udah mulai kusam, kena sinar UV ya, kena jemur panas. Nah, itu juga tetap bisa untuk dilakukan peeling. Jadi supaya kulitnya bisa lebih cerah, warna kulitnya lebih merata, biasa kalau belang, nah itu bisa dilakukan dengan treatment peeling body. Oke, nggak hanya peeling wajah, tapi perawatan wajah, tapi body itu juga harus diperhatikan. Bahkan ada perawatan-perawatan tertentu agar kulit badan kita juga semakin terjaga. Oke dokter, terima kasih banyak. Ya, semoga tahun 2023 kita semua semakin glowing. Amin. Dan juga menambah kepercayaan diri dan juga kualitas diri. Terima kasih dokter. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, sekian Bincang Pagi kali ini. Sampai jumpa, sehat selalu.